Dia menyatakan bahwasanya kemurahan Tuhan itu ada di tengah kehidupannya. Dia bisa mengangkat dari seorang yang terhina menjadi gembala pada saat masa mudanya, mengembarai domba-domba dari kalangan yang terhina menurut orang Daudi. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja, menjadi yang terbesar di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menyatakan kemurahan Tuhan itu hadir dalam kehidupannya, dan dia terus berseru kepada Tuhan, dan dia mendekat kepada Tuhan. Pertolongannya hanya dalam Tuhan. Maka Mazmur baru mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dia tidak pernah takut lawan siapapun juga, karena dia yakin Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuhnya. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dia tidak pernah gentar. Dia tidak pernah ketakutan. Dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan jabatannya sebagai raja, bukan mengandalkan prajurit-prajuritnya yang kokoh, senjata-senjata yang canggih, koalisi-koalisinya, tidak. Tapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gentar? Dia rasakan kemurahan Tuhan itu dalam hidupnya. Maka dia katakan ini kepada umat Israel. Hanya Tuhanlah yang harus kita sembah, dan kepadanya lah kita memohon perlindungan dan pertolongan. Dan jika percaya kepada Tuhan itu, maka kita tidak akan takut dan gentar. Alkitab ini mengatakan Tuhan itu besar. Dalam Mazmur 27 ini, coba dimunculkan kata Tuhan. Ada 4 kata Tuhan ini. Nah ini, ya, ini mau menyatakan dalam bahasa kami, orang-orang belajar teologia, Bereshit bara Elohim et Shamayim. Artinya Allah Yahweh lagi, Allah yang Maha Kudus ini, pribadi Allah yang Maha Kudus. Jadi dialah Allah yang disembah. Tapi kalau ada kata T besar, U kecil, H kecil, A N kecil, itu datangkan Tuhan, yaitu Adonai. Bereshit bara Elohim et Adonai. Artinya Allah Yahweh Elohim itu adalah Tuhan. Nah inilah yang disembah. Nah itulah Kristus, Jesus Christ, Tuhan Yesus. Nah beda dengan kata T kecil, Tuhan, itu Allah yang diperbuat oleh tangan manusia, Allah dewa-dewa Baal. Jadi memperkuatkan yang dibuat oleh manusia, patung-patung berhala, benda-benda keramat, pohon-pohon yang besar, dan lain-lainnya. Jadi ini Daud hanya katakan Tuhan adalah benteng hidupku. Dengan mulut yang besar itu, Mazmur Daud mengatakan Elohim et Shamayim, Yahweh itulah Allah yang harus disembah. Dan jangan takut, karena dia Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan umatnya. Jadi saudara terkasih, kita tidak usah takut lagi, tidak usah gentar lagi kita. Kalaupun ada gelombang-gelombang hidup, badai yang menerpa kehidupan kita, kita harus percaya di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau Tuhan dihadirkan di dalam segala kehidupan kehidupan itu. Dengan doa-doamu,
saudara terkasih, jika kau percaya maka kau mendapatkannya. Kau usah khawatir, kau usah gentar, kau usah takut, karena ada Tuhan samping. Jadi selalu saya katakan di dalam firman Tuhan, nah ini tertulis di dalam Markus 11 ayat 24. Pasti ada, coba dibuka dulu bersekar. Ya, Markus 11 ayat 24 ini sering diungkapkan oleh orang-orang percaya bagaimana berkat Tuhan itu melalui doa-doa kita akan diterima. Ya, mari kita baca bersama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kau minta, percayalah, maka itu. Nah itu, Daud percaya, gak takut dan gemetar. Dia percaya Tuhan akan berperang, Tuhan akan mengatasi kehidupannya dengan iman kepada Tuhan. Dia percaya kerajaannya tidak akan hancur, karena Tuhan yang menjaga kerajaannya. Yahweh Elohim itu, ya, itu yang memelihara dan menjaga, dan itulah bentengnya. Tuhan bentengnya. Dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan-Tuhan yang lain atau yang dipertuhankan oleh manusia, dewa-dewa, patung-patung. Dia tidak mau menyembah itu. Dia hanya percaya kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia yakin dalam doa-doanya Tuhan yang akan bekerja, menjaga dan memelihara hidupnya. Dan dia katakan, ketika penjara-penjara menyerang aku untuk makan dagingku, yakni semua kawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh, karena Tuhan yang menjatuhkannya. Tuhan yang membuat mereka tergelincir. Di waktu saya melayani 5 tahun 8 bulan di desa Gajah Pisang, ya, ada persoalan jemaat di situ yang saya periksa. Nah ternyata seorang, ya kira terkenal sedikit, saya jangan apa kali bilang tadi. Nah, ya, seorang pelayan juga yang berani dia memakan uang gereja, yang berani dia pakai stempel gereja mencari darah. Ternyata dia disalurkan di gereja, dan dia berani minta uang gereja. Anak yang dihibahkan itu adalah anak bapaknya, dan dulu sudah dibilangkan dihibahkan dan dibayar. Dia berani katakan itu. Dan saya coba untuk membersihkan gereja dari kotoran-kotoran ini. Apa yang diperbuatnya? Kekuatan dunia. Karena saya waktu itu masih kecil, memkorek-korek tanah, ya, dalam tanah itu ada plastik hitam. Kami buka dengan minyak berbeda, ada jarum, ada rambut, ada minyaknya unyong, ya, dalam botol kecil. Jadi kami bakar itu, kami doakan, dan Tuhan tunjukkan jalan melalui orang yang kami jumpa di apa namanya tempat saya berburu itu, betul kasih itu. Apa warnet ya, pakai seorang bapak yang datang dari Samosir. Nah, seorang yang diberkati Tuhan, dia sudah tua 90 tahun dan rambutnya panjang gimbal. Dia katakan, ya, saya tahu apa persoalan lama pembedaan, tapi berdoa kepada Tuhan. Besok sore dia akan datang ke rumahmu dan jatuh tergelincir di depan rumah. Lalu kami baru berjumpa di warga itu. Nah, ya, dia hanya menjumpai gurunya dan hewan yang
disari kepada pembelot itu. Nah, besok yang benar terjadi, dia datang karena yang berbicara dengan merdeka. Sebelum sampai ke keras rumah dia jatuh dan tergelincir. Tidak ada licin, tidak ada hujan, tidak ada air. Itu Tuhan tunjukkan. Nah, maka itu juga yang kami alami dan Mazmur juga katakan, ya, orang jahat itu yang menyerang aku, yang hendak membunuh makan dagingmu, yang semua akan dan musuhku, mereka sendiri dan tergelincir dan jatuh. Amin. Karena Tuhan yang berperang, main-main anakku ini di korek-koreknya tanah. Rupanya teman-teman kami itu dapat dia dalam tanah itu plastik, rambut yang plastik hitam, botol kecil segini minyak, jauh tidak akan ada apa lagi dalam itu. Kami berdoa itu tidak akan mempandu kekuatan dunia kalau kita rajin berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin.